Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pada channel Scientific 21Z. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat halaman depan website. Pada SMP IT ada itu contohnya tadi, seperti yang ditampilkan. Oke, silahkan buka CorelDRAW-nya, kita siapkan dan nanti disetting sesuai dengan lebar dari halaman banner yang disediakan pada halaman website. Kali ini kan kebetulan saya menggunakan WordPress ya, WordPress. Ya, nanti bisa di-adding di akhir. Ini contoh desain-desain yang sudah dibuat, di antaranya ijazah untuk SMP, icon untuk link di website. Ya, kita buka CorelDRAW-nya. Ya, kita mau buka contoh file yang sudah pernah saya desain sebelumnya. Proses pembukaan. Oke, ini contoh desain website SMP IT Ada. Jadi ketika kita masuk ke website SMP IT Ada, yang muncul adalah beberapa gambar berikut ini. Oke, ini contoh gambar desain yang lain seperti ini. Bisa ditampilkan di atas. Kita close aja. Oke, kita mulai buat desain dari nol ya. Ya, intinya tadi buatnya kayak hasilnya tadi seperti itu di tampilan website SMP itu ada. Halamannya disesuaikan sesuai dengan halaman banner YouTube aja. 1920 1080, kemudian kita potong menjadi seperti ini, kita tarik garis dari atas ke bawah, kira-kira aja, ndak harus pas, pokoknya ukuran web bannernya YouTube itu kita potong menjadi 3, kita sisain bagian yang atas panjang seperti itu. Kemudian kita masukkan pakai rectangle tools, kotak memanjang, diblokkan kepada halaman yang sudah tersedia. Kita kasih warna hitam, kemudian kita pilih circle, kita buat lingkaran, atur ukurannya antara kanan dan kiri sama, misalkan 500 atau menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, misalkan seperti itu. Oke, kemudian kita copy paste ya, kita gandakan ya. Bisa copy paste atau Ctrl D juga bisa. Kemudian bagian lingkaran kedua kita perkecil, kemudian kita kasih warna putih. Kemudian kita tarik agak sedikit ke bawah seperti itu. Ya, kalau sudah kita pilih Fontaine Fill untuk pewarnaan yang lingkaran yang belakang. Kita tambahkan warna variasi. Pada bagian pewarnaan Fontaine Fill itu bisa di double klik ya, nanti untuk menambahkan warna tambahan yang lainnya. Oke, kalau sudah cukup kita lanjut ke proses berikutnya ya, seperti itu. Teman-teman sudah bisa mengikuti. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya, buat lingkaran 2 kayak gitu ya. Yang depan lingkarannya sepertinya agak kecil ya, bentuknya agak kecil, kasih warna putih. Yang belakang lingkarannya agak besar, kemudian dikasih editing Fontaine Fill-nya dinyalakan. Kemudian pengaturan warnanya kalian bisa pilih seperti itu sehingga kesannya 3 dimensi muncul di sana. Oke, ini sudah. Terus kita masukkan foto ya. Kita masukkan foto yang mau ditampilkan pada bingkai lingkaran 3 dimensi yang sudah kita buat tadi. Nanti kita kasih variasi. Ini ada persamaan dengan part yang pertama ya. Buatnya sama dengan part yang pertama. Kalau kalian sudah menyimak part yang pertama akan mudah untuk mengikuti yang kedua ini. Oke, kita pilih power clip place inside frame, kemudian edit power clip.
kita sesuaikan ukuran gambarnya mana yang mau ditampilkan pada bingkai 3 dimensi. Seperti itu. Kalau sudah, kita sesuaikan kira-kira berapa gambar, kemudian finish editing this level. Itu sudah jadi. Kemudian kita kasih variasi yang lain supaya kesan 3 dimensinya lebih kuat ya. Kita pilih variasinya menggunakan freehand tools ya. Kita klik tarik ke atas, klik tarik ke samping, klik tarik, kemudian ditempelkan pada titik awal. Kalau sudah diberi warna putih, dan kita pilih menu shape, kemudian kita klik kanan to curve pada garis yang bawah, kita lengkungkan seperti itu supaya kesan 3 dimensinya lebih kuat lagi. Oke, kalau sudah, kita lanjut pilih objek, shape, shaping, pilih shaping, kita keluarkan, nanti mau kita gunakan intersect ya. Kita mau buat objek ya, kita klik, kita pilih intersect width, kita klik, kemudian kita klik lingkaran yang besar ya, seperti itu sudah jadi. Kemudian pemotongnya, objek persinggungannya kita delete aja, kita tinggalkan hasil objek persinggungan antara freehand tools dengan lingkaran di belakang, hasilnya seperti itu. Kemudian supaya kesannya transparan, kita tambahkan transparency toolsnya, kita atur sedemikian rupa supaya tampak indah ya. Nanti gambarnya kita bisa edit, kita bisa ditarik ke bawah ya, supaya muncul seperti itu ya. Kalau sudah, kita lanjut ya, kita editing this level, kita tarik gambarnya ke bawah supaya tidak kepotong, kemudian finish editing this level. Kemudian supaya itu kesan perpindahan warnanya lebih smooth, kita atur transparansinya, kita tarik ke bawah supaya sedikit menutup perpotongan antara putih dengan objek ya. Nanti kita bisa atur lagi dengan transparansi bagian picture yang di dalam ya, seperti itu. Bagian picture-nya juga kita perbesar, kemudian kita transparansi juga bisa supaya lebih bagus. Kita klik transparansi tool, kemudian kita transparansikan bagian gambar yang di atas ya, seperti itu. Finish editing this level, sudah jadi untuk lingkaran objek yang pertama. Oke, kita lanjut pada pembuatan objek berikutnya. Kita buat bayangan putih di sebelah kiri atas supaya kesan pantulan memantulkan cahaya ya. Kemudian lainnya kita hilangkan, kita bitmap, convert to bitmap, kita pilih 150 supaya membentuk lingkarannya itu agak pecah-pecah, tidak smooth. Kita oke aja. Kalau sedikit gangguan suara. Oke, setelah kita membuat refleksi cahaya di desain 3 dimensi kita beri penggabungan ya, kita gabung, kemudian kita grup objek. Kalau sudah, kita atur dengan membuat bayangannya ya, bayangannya seperti itu. Kita pilih yang small glow, kemudian pilih middle pengaturannya, kemudian pilih yang linear atau square, kemudian warnanya hitam seperti itu. Kalau sudah, oke, kita blok, kita gandakan, Ctrl D atau copy paste juga bisa. Kita hilangkan line-nya dulu ya, kita blok, kemudian kita pilih line-nya, kita hilangkan supaya lebih halus lagi ya. Di sana pilih line-nya di non-kan. Hasilnya seperti itu ya, halus. Jadi hasilnya halus. Kalau sudah, kita blok lagi, kita gandakan, klik kanan, tahan, copy here juga bisa, atau Ctrl D, kemudian kita perkecil, kita letakkan di situ.
kemudian kita ganti objeknya dengan cara ini di ungroup dulu ya. Kita klik, kita blok, klik kanan, ungroup. Kalau sudah di ungroup, kita keluarkan picture-nya, gambar yang sudah kita masukkan, kita keluarkan. Kita ulangi, ada yang trouble masalah. Nah, kita ungroup seperti itu, kemudian kita gandakan, kita perkecil, letakkan pada posisi yang tepat, kemudian kita ungroup objek dan klik kanan extract content ya, kita keluarkan objeknya, kemudian kita cari gambar yang lain yang mau kita masukkan ke dalam desain. Misalkan ini kita masukkan ke Corel Draw, copy, kita pastekan ke sini, paste. Kemudian kita masukkan objek ke dalam bingkai 3 dimensi yang sudah kita buat tadi. Place insert ya, edit, kita perkecil objeknya, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Kita tampilkan 2 orang aja, ini hanya contoh aja. Misalkan ini ada Ustadz Soleh sama Ustadz yang lainnya. Finish editing this level. Kalau kurang pas kita edit lagi, kita turunkan sedikit gambarnya ya, seperti itu. Finish editing this level. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya untuk memasukkan gambar yang lebih panjang lagi untuk background bagian belakang ya, kita pilih gambar pemandangan. Ini misalnya new design, ada gambar pemandangan, kita pilih salah satu, kita copy, kita pastekan ke tempat yang sudah kita paste ya, kita atur posisinya seperti itu di belakang objek bingkai 3 dimensi yang sudah kita buat. Kita atur jangan sampai pemotongannya kelihatan, kita atur seperti itu, kita zoom, kita pastikan smooth hasil potongannya, kita geser ke situ, kemudian kita letakin ke bawah order to back of page ya, bablas sampai belakang lah, bingkai yang hitam itu juga kita pindah ke order to back of page biar dia berada di belakang sendiri. Oke, sudah seperti itu. Oke, lanjut ke variasi berikutnya, menambahkan gambar guru dan anak-anak di sebelah kirinya lagi supaya lebih memanjang. Kita masukkan gambar yang kita sudah siapkan terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Oke, paste, letakin ke situ, kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya ya, kalau sudah tepat diperhatikan potongannya halus, yang bagian bawah juga nempelnya juga dipastikan smooth, jangan sampai tampak ada perpotong. Oke, sudah halus, kemudian kita transparansikan supaya ada gradasi warna yang halus. Kita pilih transparansi tool, itu gambar gelas yang itu, kita tarik gambar bingkai ke sebelah kanan seperti itu ya, sehingga perpotongan antara gambar pemandangan dengan gambar siswa itu tampak halus. Kemudian kita kopikan, kita blok, klik kanan, tahan, geser ke sebelah kanan, kemudian lepas, nanti copy here, atau juga bisa Ctrl D juga bisa, nanti di copy di situ. Nah, gambar yang ini letakkan di depan sendiri, diletakkan di depan sendiri. Bisa juga pakai pilihan Ctrl Page to Up untuk meletakkan di atas, atau Order to Font of Page. Kemudian gambar yang besar itu yang kita tidak butuhkan nanti kita hapus. Kita gandakan ini dengan klik kanan, tahan, terus nanti pilih Copy Here. Picture yang besar itu nanti kita hapus aja. Picture yang kecil kita sesuaikan lokasinya, kira-kira tidak menutupi gambar utama. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya ya, misalkan seperti itu. Oke, copy here, copy here. Nah, kalau sudah kita mau mengganti picture-nya, tinggal klik kanan, nanti kita pilih. Ini ada problem ya objeknya, kita delete aja gambar yang besar.
delete. Kita copy aja yang kecil ya. Kita ungroup dulu, kemudian ekstrak konten ya, gambarnya kita ganti gambar ini. Oke, misalkan gambar intinya itu ketika orang masuk ke halaman website SMP, misalkan SMP ada atau sekolah yang lain, dipastikan halaman awal website itu sudah mewakili profil sekolahan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolahan. Ini misalkan ada sepak bola, kita masukkan aja di bingkai 3, flash insert, power clip, flash insert kontainer, kemudian edit power clip seperti ini, kita sesuaikan ukurannya. Kalau sudah, nanti klik kanan, finish editing this level. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita edit power clip lagi, kita atur sesuaikan posisinya. Kalau dipastikan sudah tepat, diatur supaya gambar yang ditampilkan pada halaman awal website ini bagus. Kemudian kita kasih variasi gambar yang lain supaya lebih keren lagi. Pakai freehand tools, tarik seperti itu, klik tarik, klik tarik, klik tarik, klik tarik, klik tarik sampai kembali ke posisi awal. Kemudian kita kasih warna hitam. Letakkan objek ini di belakang semuanya, ya, di belakang. Order to back of page, ya, kalau ke belakang kita posisikan gambar itu, diajukan, majukan satu persatu. Ya, order to page 1 gitu. Di page 1 untuk turun ke belakang setiap tahapan. Terus sampai dirasa gambarnya itu cukup tepat posisinya di belakang bingkai-bingkai yang sudah kita buat tadi. Ini kalau cepatnya ya, ketika aja klik Ctrl page down, klik pada keyboard kalian, Ctrl-nya ditahan, kemudian pilih page down nanti di atas. Ya, sudah jadi seperti itu. Kemudian kita perhalus aja sampai dirasa cukup. Ya, kemudian kita transparansi, kita pilih, bukan transparansi, kita pilih warnanya fontaine fill supaya halus menyatu dengan gambar ya, seperti itu ya. Saya kira ini sudah jadi ya, sudah bisa ditampilkan, karena tinggal diedit aja gambar-gambar yang perlu diedit diganti gambar yang lain. Kemudian kita blok, pilih line-nya non ya, line-nya dinonkan supaya halus. Kalau sudah, kita Ctrl E, kita simpan, Ctrl E ya, kita simpan dulu hasil desain Corel Draw kita dengan nama tertentu. Oke, kalau kita mau tampilkan ke website kita harus convert ke PNG. Ya, Ctrl E, kita pilih filenya PNG. Kita pilih PNG. Ya, kita kasih nama, kita oke. Kalau sudah, ini sama dengan part yang pertama kemarin ya, tapi kita pilih yang halaman backgroundnya adalah transparansi. Hasilnya seperti itu, kita oke aja. Ya, seperti itu. Ya, nanti hasil akhirnya seperti halaman website yang ada. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya. Ya, jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.